Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di siang hari ini. Seperti biasa, hari ini kita juga akan melakukan kunjungan ke salah satu masjid, termasuk juga ingin mereview masjid itu, gitu ya. Nah, di sini ada salah satu masjid. Ini tepatnya di daerah Cipinang, seperti itu ya, di Kebonanas. Masjid ini namanya Masjid Al-Bahri, dan juga lumayan ramai jemaah yang sholat di sini karena memang posisinya di pinggir jalan besar di Panjaitan. Seperti siang ini kita lihat ada banyak jemaah juga yang sedang sholat, dan masjid ini juga dekat dari tempat kerja saya sehingga kadang saya sholat di sini. Walaupun di kantor sendiri memang ada juga masjid gitu. Nah, hal yang menarik kenapa kemudian saya ingin mengulas masjid ini karena ada satu hal yang mungkin bisa dibilang menjadi perbedaan ya, seperti itu. Beberapa teman saya yang tadinya sering sholat di sini, tapi kemudian tidak lagi sholat di sini dengan satu alasan, karena di masjid ini itu ada kuburan. Sebenarnya kalau kita lihat di masjid-masjid yang lain ya, utamanya di daerah-daerah itu ada juga kuburan di dekat masjid, tapi biasanya posisinya ada di samping kiri kanan atau di halaman masjid ya, seperti itu. Nah, di masjid ini memang agak unik ya, karena di sini seperti teman-teman lihat sendiri, di bagian kanan ini ada kuburan. Memang kalau yang ini memang tidak persis di bawah masjid ya, seperti itu, tapi di bawah lantai yang sedang saya duduki ini, tepatnya di dekat mimbar ini. Nah, ini kan lantainya itu semacam panggung ya, semacam rumah panggung begitu ya. Jadi di bawah ini kayak ada kolong gitu. Nanti kita akan ke sana, kita akan melihat. Nah, di situ itu ada beberapa kuburan juga. Beberapa waktu lalu saya juga sebenarnya sudah sempat ngobrol ya sama yang jaga di sini, di masjid ini. Infonya memang karena masjid ini masjid wakaf, jadi kuburan itu kuburan daripada orang-orang yang berwakaf, yang memiliki tanah di sini, yang memiliki tanah wakaf untuk dibangun masjid ini itu. Jadi kuburan mungkin pemiliknya sama keluarganya, seperti itu. Memang di sini dekat ada beberapa rumah ya, seperti ini ada di samping kanan ya. Ini ada rumah, kemudian di belakang juga. Nah, hal yang kemudian membuat teman-teman saya tidak lagi sholat di sini karena menurut mereka ada salah satu hadis, saya juga belum pernah membaca hadisnya. Infonya melarang bahwa kita tidak boleh untuk sholat di atas kuburan. Saya sendiri kenapa sampai sekarang masih sholat di sini, berpikirnya bahwa karena ini wilayah Jakarta ya, sebenarnya mungkin hadis itu maksudnya kita tidak sholat langsung di atas kuburan begitu ya. Tapi karena ini di wilayah Jakarta, mungkin tanah terbatas di mana-mana, kekurangan tanah begitu mungkin, sehingga akhirnya ketika masjid ini dibangun sengaja dibuat, mungkin bisa seperti itu ya, sengaja dibuat di bawahnya itu untuk kuburan orang-orang yang memang memiliki tanah ini untuk diwakafkan di masjid gitu. Jadi bukan langsung kita sholat di atas kuburannya sebenarnya. Jadi kita sholat di lantai masjid ini, yang karena memang lahannya terbatas. Nah, di bawah ini dibuat semacam kolong sehingga ada kuburannya di bawahnya, seperti itu. Kalau saya sih pikirannya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain beda. Nanti kalau memang menurut teman-teman seperti apa menafsirkan hadis itu, boleh mungkin komen di bawah ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama tahu sebenarnya boleh atau tidaknya kita sholat di masjid yang posisinya seperti ini, kondisi bangunannya seperti ini, ada kuburan di bawahnya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Mungkin ini saya tidak terlalu menunjukkan bagian-bagian masjid yang lain, hanya bagian kolong masjid itu aja yang ada kuburannya. Karena ini lagi ramai juga ya, banyak orang yang sholat di sini. Jadi kita akan ke bawah.
masjid memang ramai setiap harinya, karena di sini di depannya ini memang jalan besar ya seperti itu, dan ini luas, banyak orang yang sering tidur-tiduran di masjid ini. Ya alhamdulillah memang tidak ada larangan ya dari yang pengurus masjidnya, sehingga ada juga yang sambil kerja di sini tidur-tiduran. Terus tempatnya memang luas. Di sini ada yang ruangan khusus buat wanita. Kemudian di sini juga kadang banyak kayak pedagang-pedagang asongan, tukang sol sepatu seperti itu. Mereka beristirahat di sini nih, banyak yang tiduran seperti itu nih, beristirahat di sini. Luas ya. Nah, ini contohnya beberapa tukang sol sepatu seperti itu, tukang jam, yang mereka beristirahat di sini. Ya, orang-orang dari daerah yang mungkin dia kelelahan, dia sholat terus main tiduran di sini. Alhamdulillah memang tidak ada larangan. Saya sendiri juga kadang tidur di sini kalau lagi kecapean kerja. Nah, di sini nih tempat wudhunya. Kemudian di ujung sana itu adalah toilet seperti itu. Ini luas. Ada juga ini di sayap kanan ya, ada juga di sayap kiri sebelah sana, hampir sama seperti ini juga. Hanya saja untuk ambil wudhunya di sebelah sini saja. Kemudian ini juga ada lantai atasnya seperti itu. Nah, tadi kita posisinya ada di situ tuh, ada di atas ini, di situ. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Nah, di sini nih yang saya bilang tadi, ada beberapa kuburan, dan ini yang akhirnya jadi kontroversi seperti itu ya, karena beberapa teman saya menganggap bahwa kuburan di bawah masjid ini sebenarnya tidak boleh ada, sehingga kita yang sholat sesuai dengan hadis itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya, ada kuburan. Memang posisinya ini adalah di lantai yang tadi tempat mimbar masjidnya seperti itu. Mungkin itu yang sedikit unik ya dari masjid ini. Nah, mungkin teman-teman yang punya pandangan yang lain, boleh atau enggaknya kita sholat di sini, bisa di komen ya. Karena memang masjid ini ramai seperti itu, dan selalu banyak orang yang sholat sepanjang 5 waktu itu gitu. Oke, barangkali itu saja. Yang bagian-bagian lainnya mungkin saya pikir sama saja ya, masjid-masjid yang lain, hanya ini yang menjadi sorotan utama. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.